Sobat Bipro, be sukses, be profesional. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya kita berada dalam kondisi yang sehat selalu. Pada minggu ini kita akan membahas peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di kondisi yang seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan penolong di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dan berkenan di hadapannya. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita sebagai anugerah yang sangat besar. Tetapi terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita tidak menyadari anugerah yang besar itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bahas apa saja peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, peranan Roh Kudus yang menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, serta membuat orang bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amin. Kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil, kebenaran kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi orang itu bertobat atau menerima Tuhan, itu adalah sebuah karya Roh Kudus. Jadi setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan anugerah yang sangat besar jika Roh Kudus itu ada di dalam hidupnya. Karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Marilah kita menghargai panggilan ini dengan bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang kedua adalah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di masa yang serba tidak pasti seperti ini, di masa pandemi yang seperti ini, banyak orang yang sedang kesulitan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dan dalam segala hal. Tetapi kita mempunyai penolong yang sangat pasti, kita mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pada masa kesesakan, seringkali Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Banyak teman-teman saya yang di PHK, bermasalah dengan pekerjaannya, tetapi mereka tetap bangkit, mereka berjualan, mereka berusaha untuk tetap menyambung kehidupannya. Marilah kita mengucap syukur karena dengan pertolongan Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus membuat hidup kita menjadi kuat dan luar biasa. Yang ketiga, peranan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatunya yang baik kepada kita. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada beberapa orang yang sedang menghadapi masalah, sedang harus memutuskan sebuah pilihan. Terkadang dia bingung akan memutuskan seperti apa, terkadang dia bingung harus menghadapi masalah yang seperti apa. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Tiba-tiba dia bisa mengerti harus memutuskan hal yang seperti apa, harus memberikan pilihan yang seperti apa. Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus sedang memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jadi di dalam minggu ini kita belajar 3 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menginsyafkan dunia akan dosa. Yang kedua, sebagai penolong dan penghibur. Dan yang ketiga, mengajarkan segala sesuatu yang baik kepada kita. Marilah kita tetap berada di dalam Roh Kudus supaya hidup kita tetap di dalam kebenaran, supaya kita berkenan kepadanya. Mari kita tetap senantiasa percaya kepada Tuhan dan kita bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.